Assalamualaikum Sobat Mansapas. Kembali lagi nih di podcast Zona Literasi. Sebelumnya dengan tema implementasi nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Apriliaristi selaku host. Dan saya Nurul Syahrani Aulia sebagai co-host. Nah Bapak, kita kan masih dalam suasana senang dan semangat Sumpah Pemuda hari ini. Sebelum ke nilai-nilai Sumpah Pemuda, menurut Bapak, apa sih makna dari Sumpah Pemuda bagi kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan ulasan beberapa hal, mungkin perlu diperkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Heri Santoso, SPD MPDI. Kebetulan saya di Mansatu Pasuruan pengampu mata pelajaran Pancasila. Nah, momentum kali ini adalah terkait dengan peringatan Sumpah Pemuda yang ke-96. Nah, untuk itu apa makna yang terkandung di dalam peringatan Sumpah Pemuda yang ke-96? Sumpah Pemuda berdasarkan historical approach itu adalah merupakan tekad dari para pemuda untuk bisa menumbuhkan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan untuk lepas dari penjajah, di mana mampu menumbuhkan sikap patriotisme, sikap gotong royong, dan terlebih adalah pada sikap nasionalisme. Oleh karenanya, dari 3 sikap yang akan diwujudkan oleh kaum pemuda itu ingin membuktikan bahwa kepingin membentuk sebuah negara yang merdeka, yang adil, yang berdaulat. Ini tekad pertama kali pelaksanaan Sumpah Pemuda yang ada di Indonesia, tanggal 28 Oktober 1928 itu. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari nilai-nilai tersebut pasti ada kan satu nilai-nilai utama yang harus kita teladani sebagai pemuda di Indonesia. Dan bagaimana cara kita meneladani hal tersebut di kehidupan sehari-hari kita? Nilai yang muncul dalam peringatan Sumpah Pemuda itu ada beberapa macam nilai. Yang utama adalah pada nilai nasionalisme. Kita seringkali menyebutnya dengan istilah cinta tanah air dan bangsa. Kemudian juga muncul nilai persatuan, nilai menghargai perbedaan, patriotisme atau rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, nilai semangat persaudaraan dan semangat gotong royong. Salah satu yang mungkin menjadi contoh dalam era kehidupan yang sekarang ini adalah menerima dan menghargai perbedaan. Ya, mungkin perlu Pak Heri jelaskan, khususnya pada kelompok pemuda, bukan tidak mungkin mungkin kalau di madrasah kita karena madrasah mungkin satu agama begitu ya. Tapi ketika kita berbicara pada sekolah yang dimana sekolah itu akan terdapat beberapa macam jenis agama yang dianut oleh para siswa yang ada, maka perlu ada menghargai perbedaan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Dalam bahasa Pancasila biasanya disebut dengan toleransi. Nah, ini menjadi sebuah bagian yang sangat penting sehingga kita tahu ternyata ada perbedaan. Meskipun berbeda, nanti harapannya adalah bersatu sesuai dengan yang dicengkram oleh burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Nah, sesuai dengan penjelasan Bapak tadi tentang toleransi, menurut Bapak toleransi ini membutuhkan peran pemuda Indonesia atau bagaimana? Kalau iya, apa sih contoh peran pemuda dalam kegiatan dalam kehidupan masyarakat luas? Ya, kalau kita ambil satu nilai yaitu nilai toleransi, maka sudah sangat jelas di negara kita terdapat 6 agama yang diakui gitu ya, dan memiliki peraturan perundang-undangan dari masing-masing itu.
kemudian bukan tidak mungkin ada beberapa agama yang tidak banyak jumlah peringatan hari besar agamanya yang tertera dalam kalender. Kemudian ada agama yang mendominasi peringatan hari besar agamanya pada kalender. Namun tidak perlu menjadi perbedaan hal itu. Contoh misalnya ketika umat Islam menjelang masuk pada bulan suci Ramadan, maka setidaknya umat agama yang lainnya juga menghargai bahwa di situ ada saudara kita yaitu umat beragama Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Di mana ibadah puasa itu tidak boleh makan dan minum sepanjang hari. Maka paling tidak dari situ contoh yang paling real, pemuda yang bergerak pada bidang kuliner juga harus bisa membatasi diri. Bahwasanya saat umat beragama Islam sedang melaksanakan ibadah puasa, maka tidak diperkenankan buka warungnya terlebih dahulu dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh realnya gitu ya. Baik, untuk kan di pemuda-pemudi Indonesia sekarang itu kayak kurang pengertian dalam artian Sumpah Pemuda itu sendiri kan Pak. Nah ini bagaimana sih Pak cara meningkatkan kesadaran pemuda-pemudi di Indonesia akan pentingnya nilai Sumpah Pemuda itu sendiri? Ya, era milenial dengan 96 tahun yang lalu sangat jauh bedanya. Maka paling tidak ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh kelompok pemuda yang sekarang ini yang kemudian disebut dengan era milenial. Itu ada beberapa macam. Yang pertama mungkin adalah pada teknologi dan ketergantungan digital. Mau tidak mau sampean kan harus mulai melek mata sampai dengan meremnya nanti, itu juga terkait dengan digital. Maka bagaimana bisa menyiasati? Bagaimana teknologi dan ketergantungan digital ini bisa mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, bukan justru kita yang menjadi budak dari digital itu gitu ya. Sehingga harapannya adalah meskipun teknologinya maju, nasionalismenya tetap ada. Contoh yang lain adalah pada tantangan berikutnya adalah pendidikan dan persaingan. Hampir pendidikan menjadi hal yang sangat utama dan penting. Karena masih terdapat beberapa kelompok masyarakat Indonesia yang menganggap tidak penting memiliki ijazah, tidak penting menempuh pendidikan tinggi, khususnya bagi kaum hawa seperti itu. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak ada lagi sekarang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, maka pendidikan mutlak gitu ya, harus ada. Kita ingat yang disampaikan oleh founding father kita yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan, beri aku 10 pemuda, niscaya aku mampu mengguncang dunia. Artinya apa? Tidak perlu banyak pemuda, cukup 10 saja bisa mampu mengguncang dunia. Itu harapan dari Insinyur Soekarno saat itu. Berikutnya ada juga tantangan yang berupa perubahan-perubahan nilai sosial. Cenderung di generasi muda milenial itu kadang terjadi kesenjangan antara masyarakat yang ada, antara kelompok pemuda yang satu dengan kelompok pemuda yang lain. Nah, perbedaan inilah yang ketika kita tidak bijak untuk melihat dari perbedaan itu, maka bukan tidak mungkin akan seringkali terjadi perselisihan, akan seringkali terjadi benturan, akan seringkali terjadi gesekan. Nah, untuk itu tidak perlu kita melihat perbedaan. Apa yang perlu kita lihat? Disatukan dalam sebuah ikatan, sama-sama sebagai warga negara Indonesia, sama-sama sebagai pemuda Indonesia. Sehingga bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan itu dan menghilangkan gesekan-gesekan tadi. Itu ya. Monggo. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, tadi kan banyak banget ya karena perbedaan budaya dan lain-lain, itu kan banyak banget tantangannya. Nah bagaimana sih Pak cara untuk mengatasi tantangan dalam pengimplementasian nilai Sumpah Pemuda di masyarakat itu Pak? Ya, pemuda sendiri yang pertama harus sadar bahwa dia adalah bagian terpenting dari negara ini, bahwa dia adalah bagian elemen yang tidak bisa terpisahkan dari negara ini. Maka mau tidak mau dia mampu memposisikan dirinya, saya harus berkarya. Itu yang harus dilakukan. Kalau tidak seperti itu sulit. Karena apa? Karena kelompok pemuda sendiri kadang ketika dia kontaminasi oleh pengaruh digital yang kurang bagus, maka dia tidak akan pernah bisa berkarya apapun.
Yang kedua, sebagai seorang pemuda tetap harus berpegang teguh pada ketuhanan yang Maha Esa. Ketika Pak Heri menyampaikan ketuhanan yang Maha Esa, maka yang muncul di sini adalah bagaimana nilai-nilai religius dari pemuda tersebut. Nah, kalau kita lebih kerucutkan lagi karena kita adalah madrasah, maka bagaimana cara kita mencintai Allah. Itu yang terpenting. Baru kemudian nanti kita berkarya. Yang ketiga, seringkali harus muncul pola pikir yang inovatif dan kreatif. Artinya, pemuda harus mampu membuat perubahan. Pemuda tidak boleh berpangku tangan. Pemuda tidak boleh mengalir seperti air. Tapi pemuda harus memberikan gebrakan yang positif untuk bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini. Barangkali itu ya. Iya. Terima kasih kepada Bapak Heri Santoso telah meluangkan waktu untuk datang di podcast kali ini. Sebelum kita tutup podcast kali ini, saya ada sedikit pantun nih buat Bapak. Ya. Beli mainan ukuran mini, lalu mampir ke toko sepeda. Sekian kami tutup podcast kali ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.